Ini saya ambil dari source lain, dari buku pracetak yang cukup baik. Jadi ya mungkin jadi kalau kita lihat ada pengulangan-pengulangan yang mungkin kita bisa skip ya, karena ini diterjemahkan langsung full satu buku. Jadi kita tahu di sini bahwa beton pracetak terdiri dari beton seperti biasa yang dicetak ke dalam bentuk tertentu di luar lokasi pemasangan. Kita juga sudah tahu ya, jadi intinya yang slide pertama ini adalah kita sudah pernah bahas ya. Kalau enggak gini deh, hapunten. Ini barusan saya baru buka puasa karena oleng banget. Gantian yuk baca slide-nya yang baru saya baca. Iqbal, kamu aja deh yang bacain ini slide pertama. Yuk. Baik, Bu. Apa itu beton pracetak? Beton pracetak terdiri dari beton campuran semen, air, agregat, dan campuran yang dicetak ke dalam bentuk tertentu di luar lokasi pemasangan. Beton ditempatkan ke dalam cetakan, biasanya kayu atau baja, dan dilakukan perawatan sebelum dilepas dari cetakan, biasanya pada hari berikutnya. Selanjutnya, komponen-komponen ini kemudian diangkut ke lokasi konstruksi untuk dipasang ke tempatnya. Terus, beton pracetak dapat menjadi plain cast atau side cast, tetapi materi ini berhubungan khusus dengan beton plain cast. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, maksudnya plain cast sama side cast, mengerti nggak? Plain cast atau side cast. Jadi gini, kalau plain cast itu maksudnya adalah kita membuat pracetaknya itu di pabrik. Di plain di sini maksudnya adalah di pabrik ya, manufacture. Tapi kalau side cast, dia dicetaknya tuh deket daerah pengecoran penempatan yang akan dibangunnya gitu lah. Seperti saya pernah ceritakan yang misalnya yang Pasupati itu flyover Pasupati, dia bikin segmental box girdernya di sekitar situ, jadi nggak di pabrik gitu loh. Jadi di sekitar paling jaraknya cuma 100 meteran gitu loh. Itu namanya sign cast. Tapi complaint cast itu di pabrik, betul-betul di pabrik ya. Oke, yuk selanjutnya. Siva, tolong bacakan Siva Nadia. Apa itu komponen pracetak? Komponen beton pracetak diperkuat dengan batang penguat konvensional, strand dengan kekuatan tarik tinggi, atau kombinasi keduanya. Strand diberi tegangan dalam cetakan sebelum beton dituangkan. Setelah beton dilakukan perawatan sampai ke kekuatan tertentu, strand dipotong. Setelah terikat pada beton, strand berusaha untuk kembali ke panjang asli mereka yang tidak diberi tegangan. Mereka terikat pada beton dan menerapkan kekuatan kompresif. Precompression ini meningkatkan kapasitas pengangkutan beban ke komponen dan membantu mengontrol letak ke batas tertentu yang diizinkan dengan membuat kode. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang tidak mengerti? Itu Bu, nggak ngerti maksudnya membuat kode di sini itu apa Bu? Oh, enggak. Ini maksudnya ini terjemahannya, maaf oleh saya belum belum di revisi. Maksudnya adalah kalau precompression kan kita tahu ya, maksudnya dia ini kan di slide ini dia membicarakan tentang pretension, ya kan? Nah, di mana pretension itu kita tarik tendennya baru dicor, udah gitu, baru dia mentransfer tegangan yang pada tenden tersebut ke beton sekelilingnya. Nah, maksud dia di sini dengan adanya pretension di sini, dia bisa membantu mengontrol letak daripada beton. Yang diizinkan membuat kode maksudnya adalah di sini terjemahannya jelek ya. Jadi maksudnya adalah berapa sih besarnya mengontrol letak dan sebagainya itu berdasarkan eksperimental, itu mereka ada aturannya. Jadi berapa besarnya ya. Sorry, ini saya kelewat belum saya periksa yang ini. Ada lagi yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak Fitra. Oke, Fitra tolong Fitra. Lanjutkan Fitra.
Selanjutnya, apa itu beton pracetak? Komponen pracetak digunakan dalam berbagai aplikasi dan proyek dari semua jenis. Komponen utama meliputi 1. Panel dinding yang dapat mencakup lapisan dalam penyekatan dan menjadi penunjang beban jika diinginkan. Yang kedua, spandrel yang umumnya membentang di antara kolom dan digunakan dengan sistem jendela di gedung perkantoran atau di struktur parkir. Yang ketiga, double T. Dinamai demikian karena dua batang tegak lurus ke dek horizontal datar. T ini sering digunakan untuk struktur parkir dan bangunan di mana rentang terbuka panjang diinginkan. Yang keempat, hollow core slabs yang merupakan panel panjang di mana void membuat panjang potongan-potongan mengurangi beban sambil mempertahankan kekuatan struktural. Yang kelima, kolom dan balok, termasuk kolom dan berbagai bentuk balok. Yang keenam, komponen jembatan untuk desain substruktur dan suprastruktur, termasuk girder dalam berbagai bentuk, balok kotak, dan panel deck. Dan yang ketujuh, tiang jembatan, pilescapes, dan komponen pendukung lainnya untuk jembatan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ibu, kalau spandrel tuh yang kayak gimana, Bu? Spandrel itu dia sebenarnya kayak dinding ya, tapi biasanya dia tidak full dinding. Jadi kayak balok, tapi baloknya agak tinggi gitu, kayak di beam yang pernah saya katakan, ya, seperti itu. Jadi dia biasanya kedudukannya sama seperti balok gitu lah. Cuma biasanya dia tinggi. Jadi nanti di atasnya misalnya jendela-jendela kaca gitu lah, seperti itu. Jadi dia secara strukturalnya dia cuma rendah, cuma nggak full kayak shear wall. Kalau shear wall kan dia full setinggi dinding. Ya, ada lagi? Ada satu lagi, Bu. Apa? Kalau misalkan dinding yang udah ada bolongannya buat jendela pintu kayak gitu disebutnya panel dinding. Kalau memang kita desain sebagai shear wall, iya. Tapi kalau misalnya, maksudnya seperti tadi dikatakan di sini, dia bisa sebagai pendukung beban, artinya shear wall, bisa juga tidak, hanya sebagai partisi. Jadi itu tergantung kita ngedesainnya dia sebagai struktur atau bukan. Walaupun kenyataannya dulu saya pernah katakan bahwa sebenarnya dinding itu kebanyakan adalah sebagai struktur. Kecuali dinding-dinding yang sekarang ya. Dinding sekarang tuh yang terbuat dari foam, itu bukan struktur. Karena dia nggak punya kekuatan. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Yuk, Fahmi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi yang belum kita bahas adalah tentang estetika ya. Jadi ternyata kalau di negara maju sana, jadi si pracetak teh, jadi khususnya ini untuk dinding ya, dia udah langsung pakai finishing. Jadi finishingnya mau pakai finishing seperti granit, mau kayak marble atau kayu, jadi udah langsung dia finishing seperti itu. Jadi udah cepet ya, lebih cantik gitu.
Itu yang kemarin kita belum bahas satu. Ada lagi yang mau ditanyakan di sini? Oke. Oke, Salsa. Silakan Salsa. Iya, Bu. Apa itu beton pracetak? Daya tahan yang memungkinkan material menunjukkan keausan minimal dari waktu ke waktu dan menahan benturan dari semua jenis tanpa menunjukkan tekanan. Efisiensi energi. Karena massa termal material yang tinggi, ini diperkuat dengan penggunaan panel bersekat yang mencakup inti bersekat. Yang ketiga, keramahan lingkungan, seperti yang terlihat dalam kontribusinya untuk mencapai sertifikasi dalam program Leadership in Energy and Environmental Design atau LEED dari US Green Building Council dengan pengecoran produk di pabrik. Pabrik yang disertifikasi oleh PCI menjalani audit ketat atas prosedur kualitasnya, memastikan kualitas fabrikasi di fasilitas ini. Ada pertanyaan? PCI itu dia suatu kayak kalau kayak kita mah kayak PU-nya gitu lah ya. Nah, tapi dia precast institution. Jadi istilahnya mah dia yang mengontrol semua pabrik-pabrik pracetak. Jadi supaya keluar sertifikat, setiap mereka membuat suatu elemen pracetak, sebelum dipasarkan mereka harus dicek oleh PCI. Boleh apa enggaknya. Sedangkan LEED itu adalah suatu badan di Amerika sana ya, yang mereka meyakinkan bahwa pracetak yang dibuat itu pada umumnya adalah jadi ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Seperti kemarin saya sudah jelaskan, kalau dicor di tempat kan berantakan ya sisa-sisa daripada beton, akhirnya dibuang sembarangan. Tuh air limbah daripada pembersihan daripada molen tuh kan kalau udah bikin beton itu kan dibersihkan tuh buangnya suka sembarangan. Nah, jadi tapi kalau pracetak kan enggak, semua adalah secara publikasi. Jadi dilakukan dengan baik gitu loh. Itu maksudnya ramah lingkungan di sini maksudnya seperti itu. Ya. Ada yang mau ditanyakan pada slide ini? Belum ada. Muhammad Iqbal silakan. Tadi Iqbal udah belum? Sudah, Bu. Oh, udah. Lihat dulu wajahnya tuh, dan ntar saya lihat dulu wajah yang lain. Putra, silakan Putra. Oke, Bu. Desainer dan perakit terus memperluas batasan kemampuan beton pracetak saat mereka menggunakan material untuk menghadapi tantangan baru. Merupakan produk fabrikasi yang diproduksi dalam kondisi terkendali, produksinya terus disempurnakan dan ditingkatkan. Dalam beberapa tahun terakhir, kemampuan baru penggunaan ini termasuk yang ke-1, struktur pracetak total, di mana komponen arsitektural dan struktural digabungkan menjadi satu komponen dengan komponen struktural lainnya seperti kolom dan balok, komponen lantai serta tangga dan poros elevator. Yang kedua, beton yang dapat agregat halus dan campuran reduksi air dengan proporsi yang lebih tinggi untuk meningkatkan fluiditas. Kemampuan untuk mengisi cetakan dengan bentuk kompleks dan kecepatan pengecoran. Ini juga meningkatkan ketahanan pembekuan atau pencairan dan kekuatan permukaan yang halus tanpa perlu finishing. Oke. Slide ini ada yang ditanyakan. Sebagian besar kita sudah bahas kemarin ya. Keuntungan dari pracetak, yaitu dia bilang kita pengen dia mutunya tinggi, sedangkan mutu tinggi itu biasanya water cement ratio-nya atau faktor air semennya rendah. Namun pada pracetak ini karena dia difabrikasi segala macamnya didukung dengan teknologi dan aditif, itu dilakukan dengan mudah, tidak sesulit kalau kita melakukannya secara manual. Oke. Ada lagi di sini? Kalau di sini juga tadi struktur pracetak total, jadi maksudnya adalah selain kita membuat elemen struktur, tapi dia udah langsung cantik
berguna berfungsi untuk arsitektural seperti tadi kita katakan ya, finishingnya sudah langsung permukaannya, penampilannya juga sudah langsung kita buat dalam satu saat, jadi bersamaan. Oke, mana wajahnya lagi? Dani, yuk silakan Dani. Baik Bu. Selanjutnya, beton kinerja sangat tinggi atau UHPC yang memberikan kekuatan tekan setinggi 30.000 PSI dibandingkan dengan 5.000 hingga 8.000 PSI. Yang lebih umum untuk komponen beton pracetak dan 8.000 hingga 15.000 untuk beton kinerja tinggi. Sambungan seismik yang telah diuji melalui program penelitian Precast Seismic Structural System atau PRESSS yang disponsori oleh PCI. Penelitian ini menciptakan 5 pendekatan baru menggunakan teknologi yang ada dengan cara berbeda untuk memungkinkan bangunan tahan terhadap kejadian seismik. Teknik ini memungkinkan bangunan tahan terhadap gaya gempa tinggi dan bahkan dapat memperbaiki bangunan setelah kejadian. Sebagai bahan fabrikasi, beton pracetak terus berkembang karena desain baru membutuhkan solusi baru, dan anggota tim desain mendorong batasan dari apa yang dicapai. Campuran baru, campuran beton, teknik fabrikasi, dan inovasi lainnya terus mengubah dan memperluas aplikasi material dan manfaatnya bagi pemilik, desainer, insinyur, kontraktor, dan pengguna akhir. Oke, di sini maksudnya beton kinerja sangat tinggi yaitu ultra high performance concrete ya. Di sini artinya dia tidak hanya beton tinggi. Kalau beton tinggi itu seperti di Indonesia sekarang SNI kita bilang di atas 35 MPa adalah beton tinggi. Kalau UHPC itu sampai di atas 70 MPa kalau kita di Indonesia ya. Jadi dia biasanya pakai nano material. Maksudnya dia pakai silika atau yang lainnya. Jadi tinggi sekali, dan kita tahu tadi saya sudah katakan semakin tinggi semakin sulit dilakukan kalau untuk manual, tapi kalau secara pracetak karena dia secara aplikasi dia pakai computerized, batchingnya segala macamnya, jadi bisa dikatakan jauh lebih mudah untuk kita mendapatkan suatu beton dengan high performance atau beton kinerja sangat tinggi ya. Nah lalu di luar negeri mudah-mudahan di Indonesia juga sudah ada dilakukan juga, karena kita tahu kalau beton pracetak itu semua pelaksanaannya adalah disambung pada sambungan. Nah di sini semua perencanaan sambungannya betul-betul sudah diuji untuk tahan gempa. Ya, di sini dikatakan disponsori, maksudnya artinya di sini juga sama sudah dicek oleh PCI ya bahwa desain daripada sambungannya itu untuk tahan gempa, dan saya yakin di sini mereka ada beberapa step juga. Oh, dia ductilitas berapa atau ini untuk bangunan di daerah gempa tinggi sambungannya seperti ini, daerah rendah gabungan seperti ini, saya yakin seperti itu ya. Itu dia lakukan seperti itu. Oke, itu kira-kira. Yuk, untuk selanjutnya siapa nih? Pujiarti, tolong Puji. Iya, Bu. Yang selanjutnya adalah manfaat desain. Beton pracetak menawarkan berbagai macam manfaat dan keunggulan untuk desainer untuk membantu memenuhi semua tujuan pemilik. Manfaat beton pracetak yang paling dramatis mungkin adalah kecepatan dirancang, dicetak, dikirim, dan dipasang. Ini dapat memastikan bahwa proyek tetap berjalan, jadwalkan, dan penuhi tenggat waktu yang ketat. Beton pracetak mempercepat konstruksi, memproses dengan berbagai cara. Komponen beton pracetak dapat dibuat selama pekerjaan fondasi berlangsung, memberi kontraktor awal yang signifikan sebelum situs tersedia. Sebagai sumber pemasok tunggal untuk sebagian besar sistem struktural, pracetak
membantu mempertahankan penjadwalan jalur kritis yang diperlukan untuk memenuhi tenggat waktu. Pracetak juga dapat menawarkan bantuan teknis untuk tingkat tinggi untuk mempercepat proses. Oke, jadi slide ini mengatakan bahwa pracetak ini betul-betul keuntungan, salah satu keuntungan utamanya adalah untuk mempercepat proses pembangunan konstruksi bangunan. Kenapa dikatakan seperti kita ketahui kalau kita bikin suatu bangunan, mau tidak mau kita mulai dari pondasi. Kalau pondasinya belum jadi, kita nggak bisa naik ke atas, ya kan? Nah, tapi kalau pracetak sambil pelaksanaan pondasi, konstruksi pondasi di lapangan berjalan, kita tanpa cetak kita udah bisa dipesan. Jadi artinya pondasi sudah kering, sudah bisa langsung betonnya juga udah jadi gitu loh. Jadi itu betul-betul bisa menghemat sekali waktu dan proses-proses waktunya. Seperti tadi karena di sini ini adalah bukunya buatan Amerika, jadi dia katakan nggak peduli dia lagi snow tinggi, apalagi badai segala macam, dia konstruksi masih bisa berjalan karena beton-betonnya semua sudah jadi. Yuk. Selanjutnya. Mana lagi orang-orangnya? Nggak kelihatan. Bentar. Kalau nggak gantian aja deh. Siapa? Dani tadi udah di monitor saya udah kelihatan semua nih. Oh, ntar lu. Bisa dikepinggirin. Ihsan. Ihsan, lanjutkan, San. Ya, Bu. Komponen beton pracetak dapat mulai dipasang segera setelah fondasi dibuat siap. Kunaon eta? Apa, Bu? Nah, udah bener. Mic-nya, San. Mic-nya kayaknya rusak, Bu. Oh gitu, ya udahlah sok. Mangga. Komponen beton pracetak dapat mulai dipasang segera setelah fondasi dibuat siap dan dapat dipasang dengan cepat, seringkali memangkas beberapa minggu atau bulan dari jadwal. Hal ini memungkinkan konstruksi lebih cepat, kering, dan memungkinkan perdagangan interior untuk mulai bekerja lebih awal. Penutup cepat juga mengurangi kekhawatiran terhadap cuaca atau kerusakan material selama ereksi, mengurangi resiko dan biaya kontraktor. Karena komponen pracetak dibuat dalam kondisi yang dikontrol oleh unit industri di pabrik, cuaca musim dingin yang keras tidak mempengaruhi jadwal produksi atau kualitas produk. Ini meningkatkan jadwal konstruksi dengan menghilangkan perlu menambahkan bantal ke jadwal untuk mengakomodasi jadwal yang tidak terduga merayap karena penundaan yang disebabkan oleh cuaca atau persyaratan situs. Komponen pracetak juga dapat didirikan melalui bulan-bulan musim dingin atau memenuhi jadwal yang ketat, mengurangi biaya operasional, dan menyiapkan gedung untuk hunian yang lebih cepat. Oke, ini juga sama ya. Dia jelaskan lebih jelas lagi kenapa dia lebih cepatnya. Oke, ada pertanyaan untuk slide yang ini? Oke, kalau nggak kita lanjutkan. Salsa tadi udah belum? Udah, Bu. Oh, udah. Trina. Selanjutnya, manfaat desain. Panel berinsulasi beton pracetak menyediakan dinding interior yang sudah menghindari waktu dan biaya lapisan puring dan drywalling sambil tetap memberikan efisiensi energi. Menggunakan plat berlubang untuk menggabungkan langit dan lantai dapat mempercepat konstruksi lebih lanjut. Jadi maksudnya di sini adalah jadi beton pracetak itu tidak selalu betonnya solid. Artinya solid itu full semua beton. Misalnya kita di sini menyatakan dia ini plat, ceritanya plat lantai atau plat atap, ya. Nah di sini karena apalagi di luar negeri itu di negara 4 musim mereka selalu menggunakan dinding dan lantai biasanya dia sandwich panel.
Artinya dia, kamu tahu sandwich ya, kamu suka pada makan burger kan? Artinya lapisan atas sama lapisan bawah itu sama, tapi di tengahnya itu berbeda. Biasanya lapisan di tengah itu yang ringan. Kalau di luar negeri dia pakainya insulator atau dia pakai kayak busa seperti itu. Fungsinya di situ satu adalah untuk menjaga keseimbangan daripada temperatur. Kalau misalnya lagi snow, jadi nggak terlalu dingin, atau lagi temperaturnya panas juga nggak terlalu panas, juga untuk kedap suara. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi beton pracetak juga bisa dibikin sandwich seperti itu. Nah, biasanya kalau beton konvensional kan resek bikinnya gitu. Kita bikin lapisan luarnya dulu si betonnya, udah gitu kita pasang si busanya dimasukkan, udah gitu kita pasang konektornya. Kalau nggak kan lepas lapisan betonnya. Nah, itu kan takes time dan lama gitu ya waktunya. Nah, tapi kalau beton pracetak dia kalau dilakukan di pabrik, dia bisa dengan mudah melakukan itu. Itu maksudnya. Oke. Okay. Next, siapa? Cynthia? Iya, Bu. Bentar. Sistem panel pracetak arsitektur dapat diukir menyerupai berbagai macam dari bahan jadi termasuk batu kur dan bata. Substitusi ini memastikan file bangunan terpadu dengan struktur di sekitarnya, baik kontemporer atau bersejarah, atau memproyeksikan penampilan yang mencolok dan mewah sambil memenuhi aturan yang ketat. Eksterior batu bata dapat dengan mudah dicapai dengan beton pracetak menggunakan bata tips in setengah hingga 1 inci. Ditempatkan ke kepala wajah atau frontliner dapat digunakan untuk membuat tampilan yang dibentuk pada panel wajah yang mereplikasi tampilan bata. Kedua teknik menghilang kebutuhan penjadwalan yang panjang dari batu bata yang diletakkan sambil menghapus perdagangan dari area proyek. Itu memastikan kelas tinggi pekerjaan tembok yang diletakkan di lapangan. Dan sistem panel menyediakan ereksi cepat seluruhnya dinding, mempercepat konstruksi. Ya, ini sama seperti yang tadi ya. Jadi untuk penampilan daripada dinding, finishingnya maksudnya di situ. Jadi biasanya kalau misalnya kalau di Amerika itu kebanyakan untuk di daerah-daerah suburb ya, suburb itu di daerah pinggiran kota atau kota-kota kecil. Mereka tuh lebih seneng heritage building gitu loh. Jadi dia tuh sukanya gedung-gedung bukan yang kayak modern gitu. Jadi kembali kayak dia pakai logwood ya, jadi seperti logwood itu nama bahasa Indonesianya, batang kayu gitu loh ya, yang kayak apa sih terjemahannya saya lupa logwoodnya. Nah itu bata-bata. Nah seperti tadi dia katakan dia bisa langsung dipracetak aja gitu loh. Campurannya khusus untuk finishingnya, untuk lapisan daripada beton tersebut. Jadi ya kembali artinya di sini selain menghemat uang, biaya, juga waktu gitu maksudnya. Dan artinya di sini fleksibilitas desain itu jadi ternyata beton pracetak tuh nggak kaku. Dan hapunten ya, yang setahu saya Indonesia kita beton pracetak cuma beton-betonnya doang secara struktur aja, tapi dia belum bermain ke arah arsiteknya. Ya, jadi mungkin nggak tahu nih nanti kamu nih kalau kerja atau kamu bikin pabrik beton pracetak silahkan ya. Jadi kamu langsung bekerja finishingnya tuh udah finishing arsitektural. Jadi nilai jualnya tinggi ya. Oke, ada yang mau bikin pabrik pracetak? Insya Allah Bu. Insya sok atau cari calon mertua yang bengarnya untuk bikin pabrik kan lumayan ya. Amin, Bu. Amin. Sekarang pacarnya udah tahu udah harta gitu. Oke, yuk Veronica. Fleksibilitas desain. Panel beton pracetak arsitektur menawarkan plastis. Nggak kedengeran Veronica? Kecil sekali suaranya. Nggak kedengeran, Bu. Bentar. Yang lain bisa denger nggak? Apa saya sendiri nggak bisa denger? Nggak ada suaranya, Bu. Iya, Bu. Suaranya kecil, Bu.
Suaranya diperbesar bisa nggak volumenya, Veronica? Mic-nya mungkin, Ve. Oh, masih belum bisa, Veronica? Belum ada, Ve. Oh, ya sudah, sok. Veronica, kamu persiapkan dulu ya, cobain ya. Yuk, sekarang Ajri dulu, Ajri. Fleksibilitas desain. Panel beton pracetak arsitektur menawarkan plastisitas dalam bentuk, kurva, dan geometri yang dapat berinteraksi secara mulus dengan kaca dan bahan modern lainnya. Perancang juga dapat menambahkan pigmen ke beton dan memberikan beberapa corak dalam satu panel dengan menggunakan berbagai permukaan akhir. Kemampuan ini memberi desain lebih banyak fleksibilitas dalam mendesain panel sambil meminimalkan jumlah komponen. Berbagai macam kombinasi finishing dan tekstur dapat dicapai dengan lebih dari satu hasil akhir disediakan dalam satu komponen. Nama perusahaan, lambang, dan sentuhan khusus lainnya dapat dimasukkan ke dalam panel, menciptakan aksen unik. Dapat dibuat beton bertulang, serat kaca atau GFRC, bentuk pahatan untuk desain khusus yang menciptakan fasilitas yang menonjol. Nih saya semakin ini ya greget gitu, pengen lihat ya, rasanya di Indonesia saya belum dapat, nggak tahu kamu pernah lihat nggak? Jadi betul-betul beton pracetak tuh bisa diwarnain, bentuknya kayak apa, bahkan di sini dikatakan ini GFRC, itu Glass Fiber Reinforced Concrete, artinya tadi kan salah satunya ada tadi kita pengen high performance concrete ya, UHFC tadi ya. Nah itu tuh mutu tinggi, satunya ada menggunakan